Hai, saya Ayu. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jika sudah, kita mulai. Hari ini kita akan belajar kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran ketiga. Pertama-tama, ayo kita menyanyikan lagu Nenek Moyangku. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai, pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nah, adik-adik, itu merupakan lagu Nenek Moyangku ciptaan Ibu Su. Nah, adik-adik, di sini Ibu ada cerita kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Di sini adik-adik tolong baca ceritanya dengan baik dan cermat karena nanti akan ada tugas mencari ide pokok. Cerita ini juga sudah ada pada buku tema kalian ya. Untuk lebih memudahkannya, bisa men-stop videonya untuk melanjutkan membaca. Silakan membaca adik-adik. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, adik-adik telah mengetahui pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Nah, sekarang kalian mempelajari pengaruhnya terhadap kehidupan budaya dan transportasi masyarakat. Kondisi geografis berupa kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Budaya antar suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Ciri-ciri keragaman budaya lokal Indonesia: yang pertama, keragaman suku bangsa; yang kedua, keberagaman bahasa; yang ketiga, keberagaman religi; dan yang keempat, keberagaman seni dan budaya. Keragaman suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Selanjutnya ada keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia. Rumpun ini dibagi menjadi dua, yakni bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Kemudian ada keberagaman religi. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu, dan aliran-aliran lainnya. Terakhir ada keberagaman seni dan budaya berupa kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama atau pertunjukan, seni rupa, dan sebagainya. Adapun dampak dari segi kebudayaan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Yang kedua, tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia.
Yang keempat, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya, wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India. Nah, adik-adik, di sini ada gambar contoh budaya asli Indonesia. Yang pertama ada reog, yang kedua ada tari kecak, dan yang ketiga ada musik angklung. Itu merupakan budaya asli Indonesia. Kemudian di slide berikutnya, kemudian di sini ada contoh budaya serapan dari bangsa lain. Yang pertama ada musik keroncong. Musik keroncong ini berasal dari bangsa Barat atau Portugis yang datang ke Indonesia dan bercampur dengan budaya Indonesia. Yang kemudian ada barongsai. Barongsai ini berasal dari Cina yang juga bercampur dengan budaya Indonesia. Kemudian ada tari cokek yang merupakan budaya serapan dari bangsa lain juga. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Nah, adik-adik, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan gambar peta jalur transportasi udara di Indonesia. Pada slide berikutnya ada beberapa bandara di Indonesia. Yang pertama ada Bandara Kuala Namu dari Medan, Bandara Adi Sucipto dari Yogyakarta, Bandara Juanda dari Surabaya, dan Bandara Ngurah Rai di Bali. Ini hanya beberapa dan masih banyak lagi bandara-bandara lainnya ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada peta jalur transportasi laut di Indonesia. Garis merah tersebut merupakan jalur pelayarannya ya anak-anak, bisa dilihat. Pada slide berikutnya ada beberapa pelabuhan di Indonesia. Yang pertama Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, ada Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, dan ada Pelabuhan Merak di Banten. Ini hanya beberapa dan masih banyak lagi, silakan adik-adik cari di internet ya. Kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antar pulau akan makin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Banyak kegiatan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, misalnya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini dapat terjadi di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Di rumah, misalnya, kalian di keluarga berdiskusi tentang membersihkan rumah. Siapa-siapa saja yang dapat bagian-bagian membersihkannya, itu merupakan salah satu pengambilan keputusan yang ada di rumah. Selain itu, ada juga pengambilan keputusan di sekolah dan masyarakat. Kita lihat slide berikut. Nah, di sini ada contoh pengambilan keputusan secara bermusyawarah yang dapat dilakukan di rumah. Nah, di sekolah contohnya yaitu pemilihan ketua kelas atau pengurus kelas. Kemudian di masyarakat ada pemilihan kepala desa atau ada juga pemilihan umum. Kalian bisa lihat pada gambar, dan untuk lebih jelasnya juga bisa kalian mencari di internet ya adik-adik untuk contoh yang lainnya. Nah, adik-adik, pembelajaran kali ini sudah selesai. Apakah kalian sudah mengerti? Nah, jika masih ada yang belum mengerti bisa tanyakan langsung ke ibu. Nah, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu minta maaf jika ada kesalahan kata. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat belajar adik-adik.